미션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang analisis rasio keuangan dan analisis time series dari perusahaan PT Mayora Indah Tbk dan juga PT Setra Food Indonesia Tbk. Berikut adalah nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Neha Nafila Hawanti, lalu selanjutnya ada Faiza Zafira, lalu selanjutnya ada saya sebagai moderator yaitu Aura Jelita Aisyah, dan yang terakhir ada Moniska Nema. Lalu selanjutnya ada PT Mayora Indah Tbk. Nah, di sini ada rekap data laporan keuangan dari PT Mayora Indah Tbk sendiri. Yang pertama ada kas. Pada tahun 2022 tercatat 3.262 miliar 74.784.511 rupiah. Lalu sedangkan tahun 2021 tercatat 3 triliun 9 miliar 380.167.931 rupiah. Sedangkan aset lancar tercatat 14 triliun 772 miliar 623.976.128 rupiah. Selanjutnya di tahun 2021 tercatat 12 triliun 969 miliar 783.874.643 rupiah. Sedangkan untuk aset tidak lancar tercatat pada tahun 2022 sebesar 7 triliun 503 miliar 536 juta 719.283 rupiah. Sedangkan pada tahun 2021 tercatat 6 triliun 947 miliar 869 juta 390.885 rupiah. Sedangkan untuk total aset tercatat 22 triliun 276 miliar 160 juta 695.411 rupiah. Sedangkan untuk tahun 2021 tercatat 19 triliun 917 miliar 653 juta 265.528 rupiah. Sedangkan pada penjualan aset tercatat 30 triliun 669 miliar 405 juta 967.404 rupiah pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2021 tercatat 27 triliun 904 miliar 558 juta 322.183 rupiah. Sedangkan untuk persediaan tercatat pada tahun 2022 sebesar 3 triliun 870 miliar 496 juta 137.257 rupiah. Sedangkan pada tahun 2021 tercatat 3 triliun 34 miliar 214 juta 212.009 rupiah. Sedangkan untuk liabilitas jangka pendek tercatat pada tahun 2022 sebesar 5 triliun 636 miliar 627 juta 301.308 rupiah. Sedangkan pada tahun 2021 tercatat 5 triliun 570 miliar 773 juta 468.770 rupiah. Sedangkan untuk liabilitas jangka panjang tercatat pada tahun 2022 sebesar 3 triliun 804 miliar 839 juta 303.588 rupiah. Sedangkan pada tahun 2021 tercatat 2 triliun 986 miliar 848 juta 400.623 rupiah. Sedangkan untuk total liabilitas tercatat pada tahun 2022 sebesar 9 triliun 441 miliar 466 juta 604.896 rupiah. Sedangkan pada tahun 2021 tercatat sebesar 8 triliun 557 miliar 621 juta 869.393 rupiah. Sedangkan untuk ekuitas pada tahun 2022 tercatat sebesar 12 triliun 834 miliar 694 juta 90.515 rupiah.
Sedangkan pada tahun 2022 sebesar 11.360.031.396.135 rupiah. Sedangkan untuk laba setelah pajak pada tahun 2022 sebesar 2.764.261.105 rupiah. Sedangkan pada tahun 2021 tercatat sebesar 1.294.324.731.877 rupiah. Ini merupakan perusahaan publik. Berikutnya adalah rasio likuiditas. Yang pertama ada rasio lancar atau current ratio. Jadi current ratio ini rumusnya adalah aktiva lancar dibagi utang lancar kali 100%. Lalu di sini ada pencatatannya, yaitu pada tahun 2022 tercatat 14.623.976.128 rupiah yang dibagi dengan 5.636.627.301.308 rupiah dikali 100%, lalu didapatlah hasil 262,08%. Lalu pada tahun 2021 tercatat 12.993.874.643 rupiah yang dibagi dengan 5.577.773.468.770 rupiah dikali 100%, lalu didapatlah hasil 232,82%. Lalu selanjutnya ada rasio kas atau cash ration. Di sini terlihat rumusnya adalah kas dibagi utang lancar dikali 100%. Didapatlah hasil pada tahun 2022 sebesar 3.264.074.784.511 rupiah yang dibagi dengan 5.627.601.308 rupiah lalu dikali 100%, lalu didapatlah hasil 57,87%. Lalu pada tahun 2021 tercatat 3.980.380.167.931 rupiah yang dibagi dengan 5.570.773.468.770 rupiah yang dikali dengan 100%, lalu dihasilkan 55,64%. Selanjutnya ada rasio cepat, yaitu quick ratio, yaitu dengan rumus aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. Lalu didapatlah hasil tahun 2022 yaitu 14.623.976.128 rupiah yang dikurang dengan 3.496.496.137.257 rupiah yang dibagi dengan 5.637.627.301.308 rupiah lalu dikali dengan 100%, lalu didapatlah hasil 193,41%. Lalu pada tahun 2021 tercatat 12.983.874.643 rupiah dikurang dengan 3.34.214.212.009 rupiah yang dibagi dengan 5.577.773.468.770 rupiah yang dikali dengan 100%, lalu didapatlah hasil 178,51%. Materi selanjutnya ada rasio solvabilitas. Yang pertama ada debt to asset ratio.
dengan rumus total utang dibagi total aset dikali 100%. Lalu tercatat pada tahun 2022 sebesar 9.446.466.896 rupiah yang dibagi dengan 22.270.160.195.411 rupiah yang dikali dengan 100%. Lalu tercatatlah hasil 41,24%. Lalu pada tahun 2021 tercatat 8.621.669.393 rupiah yang dibagi dengan 19.991.653.265.528 rupiah lalu dikali 100%, lalu dapatlah hasil 43%. Lalu selanjutnya ada debt to equity ratio dengan rumus total utang dibagi total equity dikali 100%. Dengan catatan tahun 2022 tercatat 9.441.466.604.896 rupiah dibagi dengan 12.834.994.090.515 rupiah dikali 100%, lalu didapatlah hasil 73,56%. Lalu pada tahun 2021 tercatat 8.551.869.393 rupiah dibagi dengan 11.360.031.396.135 rupiah yang dikali dengan 100%, lalu didapatlah hasil 75,33%. Selanjutnya ada return on asset atau ROA dengan rumus laba setelah pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Lalu didapatlah pada tahun 2022 yaitu sebesar 2.764.201.105 rupiah yang dibagi dengan 19.917.653.265.528 rupiah yang dikali dengan 100%, lalu didapatlah hasil 10,68%. Lalu pada tahun 2021 tercatat 2.764.201.105 rupiah yang dibagi dengan 22.276.160.695.411 rupiah yang dikali dengan 100%, lalu didapatlah hasil 9,01%. Lalu selanjutnya ada net profit margin atau NPM, yaitu dengan rumus laba setelah pajak dibagi penjualan dikali 100%. Lalu dicatat tahun 2022 sebesar 1.224.524.731.877 rupiah dibagi dengan 27.904.458.322.183 rupiah yang dikali dengan 100%, lalu didapatlah hasil 4,64%. Lalu pada tahun 2021 tercatat 2.764.201.105 rupiah yang dibagi dengan 30.669.405.967.404 rupiah yang dikali dengan 100%, lalu didapatlah hasil 6,54%. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Neha Nafila Hawanti. Kepada Neha Nafila Hawanti saya persilahkan. Yang keempat ada rasio Sol rasio profitabilitas fabilitas, yaitu return on equity ROI. Laba yaitu sama dengan laba setelah pajak dibagi sama total ekuitas dikali 100. Untuk tahun 2022 laba setelah pajaknya yaitu 5.605.321 rupiah dibagi 59.288.274 rupiah dikali 100 dapat hasilnya 9,45%. Untuk tahun 2021 laba setelah pajaknya yaitu 2.779.742 rupiah dibagi 57.885.000
Rp1.966 dikali 100 dapat penghasilnya 4,80%. Kita masuk ke rasio aktivitas, yaitu perputaran persediaan inventory turnover. Inventory turnover yaitu rumusnya penjualan dibagi dengan persediaan. Pada tahun 2022 yaitu 30.369.405.967.404 rupiah dibagi 3 persediaannya 3.470.496.137.257 rupiah sama dengan 7,92 kali. Untuk total aset turnover yaitu rumusnya penjualan dibagi dengan total aktiva. Pada tahun 2022 penjualannya sebesar 30.405.467.404 rupiah dibagi sama total aktivanya sebesar 22.296.695.411 rupiah. Dapat hasilnya 1,37 kali. Untuk analisis time series PT Mayora Indah Tbk ini yaitu bisa kita lihat di sini analisis time series pada tahun 2018 sampai 2022 itu mengalami kenaikan dan penurunan tren. Untuk tahun 2018 trennya sebesar 17,23. Untuk tahun 2019 trennya sebesar 17,01. Untuk 2020 trennya semakin menurun yaitu sebesar 15,83. Untuk 2021 trennya menaik sebesar 17,21. Untuk 2022 trennya menaik sebesar 18,08. Dan ini grafik analisis tren PT Mayora Indah Tbk dari 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Untuk 2023-nya belum ada. Sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Materi berikutnya adalah PT Sentra Food Indonesia Tbk yang akan dijelaskan oleh Moniska Nema. Kepada Moniska Nema saya persilahkan. Lanjut ke PT Sentra Food Indonesia. Nah, di sini saya tampilkan rekap data-data penting dari laporan keuangan PT Sentra Food, yaitu ada kas, aset, penjualan, persediaan, liabilitas, ekuitas, dan laba atau rugi setelah pajak. Jadi, pada PT Sentra Food ini, mereka mengalami rugi setelah pajak pada tahun 2021 sebesar 12.500.000, lalu ruginya meningkat menjadi 22.085.000.000 pada tahun 2022. Lalu kita masuk kepada perhitungan rasio likuiditas. Yang pertama, kita akan mencari rasio lancar. Nah, rasio lancar ini kan artinya kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajibannya menggunakan semua aktiva lancarnya. Nah, kita lihat di sini pada tahun 2022 rasio dari perusahaan ini mengalami penurunan dari yang 56,06% menjadi 54,68%, yang artinya kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya menggunakan aktiva lancar itu menurun. Lalu lanjut kepada rasio kas. Konsepnya sama, yaitu kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban menggunakan kas yang ada di perusahaan. Nah, kita lihat lagi di sini pada tahun 2022 kas rasionya meningkat, yang artinya kemampuan perusahaan untuk membayar utang untuk kas itu meningkat dari yang awalnya 3,40% pada tahun 2021 meningkat menjadi 4,71%. Lanjut ke rasio cepat atau quick ratio. Nah, pada tahun 2022
Quick ratio dari perusahaan PT Central Food ini mengalami penurunan yang dari awalnya 31,07% menjadi 29,09%. Terus lanjut ke rasio debt to asset ratio. Nah, kita perlu tahu konsep dari debt to asset ratio ini. Jika rasio ini tinggi atau nilainya persenannya tinggi, itu berarti perusahaan memiliki tingkat utang yang tinggi dalam proporsi terhadap asetnya. Jadi risiko yang ada di perusahaannya yaitu lebih tinggi, atau risiko keuangan pada hutangnya itu lebih tinggi. Kita lihat pada tahun 2022, debt to asset rasionya itu lebih tinggi dibanding 2021. Sama halnya dengan debt to equity ratio. Pada tahun 2022 itu mengalami rasio yang lebih tinggi, yaitu 145%. Yang artinya bahwa tingkat untuk membayar hutang atas asetnya itu semakin meningkat, dan itu akan berisiko pada keuangan yang lebih besar dan berisiko juga pada perusahaan. Baiklah, perkenalkan saya Faiza Zafira dengan NIM C1C022026. Baik, selanjutnya yaitu rasio profitabilitas pada PT Central Food Indonesia Tbk. Nah, jadi sebelum itu kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini adalah rasio yang melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Nah, yang pertama itu dari return on asset atau ROA. Analisis ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset atau kekayaan yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk menandai aset tersebut. Jadi, rumus ROA ini yaitu laba setelah pajak per total aktiva dikali 100%. Nah, pada tahun 2022 di PT Central Food Indonesia Tbk, laba setelah pajaknya 22.245.241.136 rupiah dibagi dengan total aktifanya 102.297.196.494 rupiah dikali 100%, yaitu mendapatkan hasil 21,59%. Pada tahun 2021 laba setelah pajak PT Central Food Indonesia yaitu 12.500.827.530 rupiah dibagi dengan total aktivanya 106.452.352.963 rupiah dikali 100%, yaitu mendapatkan hasil 11,74%. Di sini terlihat ROA-nya dari tahun 2001 ke 2022 mengalami peningkatan. Yang selanjutnya yaitu net profit margin atau NPM. NPM ini yaitu rasio keuangan yang mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan atau pendapatan total. Nah, rumus NPM ini yaitu laba setelah pajak per penjualan dikali 100%. Di PT Central Food Indonesia Tbk pada tahun 2022 laba setelah pajaknya yaitu 22.245.241.136 rupiah dibagi dengan penjualannya yaitu 87.016.911.838 rupiah dikali 100%, yaitu mendapatkan hasil 25,28%. Pada tahun 2021 laba setelah pajaknya 12.500.827.530 rupiah bagi dengan penjualannya yaitu 91.560.431.563 rupiah dikali 100%, yaitu mendapatkan hasil 13,65%. Nah, jadi di sini terlihat net profit margin PT Central Food Indonesia Tbk mengalami peningkatan. Selanjutnya yaitu return on equity atau ROE. Nah, ROE ini imbal hasil yang dicatat perusahaan untuk pemegang saham. Rumus ROE ini adalah laba setelah pajak per total ekuitas dikali 100%.
Nah, pada tahun 2022 di PT Sentra Food Indonesia Tbk, laba setelah pajaknya 22.085.241.136 rupiah dibagi dengan total ekuitasnya yaitu 41.655.447.592 rupiah. Dikali 100% mendapatkan hasil 53,02%. Pada tahun 2021, laba setelah pajaknya 12.500.827.530 rupiah dibagi dengan total ekuitasnya yaitu 43.748.688.728 rupiah dikali 100% yaitu mendapatkan hasil 28,58%. Dan di sini juga ROE-nya mengalami peningkatan. Selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Nah, apa itu rasio aktivitas? Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur sejauh mana efektivitas pengguna aset dengan melihat tingkat aktivitas aset. Nah, yang pertama yaitu dari perputaran persediaan atau inventory turnover. Perputaran persediaan ini adalah rasio antara jumlah biaya harga pokok barang yang dijual dengan nilai rata-rata persediaan yang dimiliki perusahaan. Rumus perputaran persediaan ini yaitu penjualan dibagi dengan persediaan. Nah, pada tahun 2022 PT Sentra Food Indonesia Tbk penjualannya yaitu 87.911.838 rupiah dibagi dengan persediaannya yaitu 12.052.056.072 rupiah yang mendapatkan hasil yaitu 6,82 kali. Selanjutnya yaitu total aset turnover. Nah, total aset turnover ini adalah rasio yang menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan selama satu periode. Rumus total aset turnover ini yaitu penjualan dibagi dengan total aktiva. Nah, di PT Sentra Food Indonesia Tbk ini penjualan pada tahun 2022-nya yaitu 87.016.911.838 rupiah dibagi dengan total aktivanya yaitu 102.297.196.494 rupiah yang mendapatkan hasil yaitu 0,85 kali. Selanjutnya yaitu analisis time series PT Sentra Food Indonesia Tbk. Nah, di sini kami menggunakan perhitungan tren. Kami mengambil dari hanya 5 tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Terlihat bahwa di sini PT Sentra Food Indonesia mengalami penurunan. Nah, di sini perhitungannya itu dalam jutaan rupiah. Terlihat di sini ada presentasi trennya PT Sentra Food Indonesia Tbk yaitu mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Nah, selanjutnya yaitu grafik dari analisis tren. Terlihat bahwa PT Sentra Food Indonesia ini mengalami penurunan. Baik, jadi dapat disimpulkan PT Mayora Indah Tbk berdasarkan rasio profitabilitas dalam memperoleh laba sudah cukup baik meskipun persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan belum maksimal. Dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tergolong baik meskipun mengalami fluktuasi. Hal ini terlihat dari karena dan quick rasio memenuhi nilai standar rasio. Berdasarkan rasio solvabilitas, PT Mayora Indonesia setiap tahunnya mengalami penurunan persentase pada rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi baik, di mana semakin kecil rasio ini maka akan memperbaiki keadaan perusahaan. Artinya semakin kecil utang yang dimiliki maka semakin aman.
Secara keseluruhan, berdasarkan analisis tren laporan keuangan PT Mayora Indonesia Tbk tahun 2018 sampai dengan 2022 memiliki kinerja keuangan yang terus meningkat, dapat dilihat dari persentase trennya yang terus meningkat. Nah, selanjutnya dapat disimpulkan pada PT Central Food Indonesia Tbk berada dalam kondisi yang buruk dari tahun 2018 hingga 2022. Hal ini dapat memperburuk nama baik perusahaan dengan distributor atau kreditur lainnya. Selain itu, hal ini juga dapat mempengaruhi pelanggan. Akibatnya, sejumlah pihak yang selama ini mendukung kelancaran operasional perusahaan mengalami krisis kepercayaan. Selain itu, karena tergerusnya kepercayaan bisnis akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pinjaman baru dari kreditur. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan dari PT Central Food Indonesia dan PT Mayora Indah, analisis rasio keuangannya yaitu yang lebih baik PT Mayora Indah Tbk. Sekian, terima kasih dari saya.